Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Semoga kita dalam keadaan sehat terus ya. Di video kali ini, kita akan membahas praktek lanjutan dari video sebelumnya, yang pastinya tentang praktek jaringan komputer. Sekarang teman-teman silakan persiapkan tools paket tracernya, dan jika sudah siap, kita langsung coba prakteknya. Yuk! Sekarang kita masuk ke materi yang kelima di mata kuliah jaringan komputer atau infrastruktur jaringan. Di materi kelima ini kita akan membahas tentang yang namanya OSPF. Nah, OSPF ini merupakan salah satu jenis protokol routing yang berjenis link state. Nah, OSPF ini berbeda dengan protokol-protokol routing yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, kayak RIP atau kayak EIGRP. Karena RIP dan EIGRP itu bersifat distant vector, sedangkan kalau yang OSPF dia berjenis link state. OSPF itu sendiri merupakan kependekan dari Open Shortest Path First. Nah, kelebihannya OSPF ini ternyata bisa digunakan di berbagai macam perangkat dan vendor. Makanya OSPF ini dikategorikan sebagai open standar. Kemudian beberapa fungsi penting di dalam OSPF, dia mendukung classless routing protocol, sudah jelas ya. Kemudian juga mendukung VLSM, CIDR, manual route summarization, equal cost loading balancing, juga mendukung incremental update. Dan yang harus dicatat oleh teman-teman di sini adalah default administrative distance-nya itu adalah 110. Agak lebih tinggi dibandingkan dengan EIGRP, tapi jangan khawatir karena di atas OSPF ini masih ada RIP. Jadi masih di bawah RIP lah OSPF ini. Jadi kita bisa bayangkan kalau ada 3 protokol dipakai dalam sebuah jaringan komputer, 1 RIP, 2 EIGRP, dan yang ketiga OSPF, maka OSPF ini menjadi pilihan kedua. Yang pertama adalah EIGRP karena ID-nya itu adalah 90. Kemudian, yang perlu teman-teman pahami juga di dalam OSPF itu adalah konsep dari area. Jadi ketika teman-teman akan mengkonfigurasi OSPF, teman-teman harus menentukan area-area yang akan digunakan dalam protokol routing ini. Nah, area di sini merupakan pengelompokan logik dari sekumpulan jaringan dan router. Jadi, misalkan nih ya, misalkan gambar di depan ini ada 4 router, dan 4 router ini berada dalam satu jaringan. Maka kita bisa buat area 4 router ini menjadi area 1. Sehingga OSPF itu akan mengidentifikasi area 1 itu adalah router 0, router 1, router 2, dan router 3. Bisa saja dari jaringan ini kita bagi-bagi menjadi 2 area, misalkan router 0 dan router 1. Itu menjadi area 1. Sedangkan router 2 dan router 3 itu menjadi area 2. Sehingga OSPF itu akan mengenal ada 2 area di sana. Area pertama, router 0 dan router 1, dan area kedua itu adalah router 2 dan router 3. Jadi semua router yang berada di dalam area yang sama akan memiliki tabel topologi yang sama pula. Nah, ini adalah contoh gambaran dari penggunaan area-area. Misal, router 1, router 2, dan router 3 itu menjadi area 1. Maka tabel topologi yang ada di R1 itu akan dideteksi R2 dan R3. Kalau yang R3, R4, R5, dan R6 itu menjadi area 1. Nah, gimana nih teman-teman? Mudah-mudahan paham ya konsep dari OSPF ini. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang EIGRP, cuman yang membedakannya nanti dalam OSPF kita akan menggunakan yang namanya wildcard mask. Nah, kalau sudah paham, kita akan coba langsung praktek, oke? Untuk mengkonfigurasi protokol OSPF ini di dalam router, teman-teman cukup mengetikkan perintah yang pertama adalah router OSPF 1 pada configuration global atau global configuration. Setelah itu barulah kita ketikkan perintah network spasi, kemudian alamat networknya spasi,
Setelah itu wildcard mask, spasi, kemudian area ID-nya. Nah, ini yang menjadi pembeda antara OSPF dan EIGRP. Kalau EIGRP dia tidak mempunyai atau tidak menggunakan wildcard mask-nya, tetapi menggunakan netmask. Sekarang kita bareng-bareng coba implementasikan perintah ini ke setiap router yang ada di topologi di depan. Oke? Sekarang kita coba konfigurasi OSPF ini di router 0 dulu. Kita masuk ke mode privilege, kemudian masuk ke configuration global. Dari sini kita ketikkan perintah pertama yaitu router OSPF 1. Nah, setelah itu kita tulis atau ketikkan perintah network. Nah, network pertama ini saya akan coba arahkan ke network PCDK. Berarti ini nilainya adalah 192.168.1.0. Untuk wildcard mask-nya, ini berbeda dengan netmask ya. Kalau netmask itu kan, misalkan kalau kelas C, itu kan 255.255.255.0. Kalau wildcard mask, itu dimulai dari 0 dulu. Ya, 0.255.255.255, spasi, kita tulis areanya mau area berapa router 0 ini. Misalkan area 1 atau area 0 ya, saya kasih area 0. Sudah selesai. Ya, jadi 192.168.1.0 ini adalah jaringan yang berada di area 0. Nah, kemudian saya coba ke jaringan berikutnya yaitu network 10, itu yang mengarah ke router 1 ya, titik 0, titik 0, titik 0. Nah, ini kan netmasknya kita pakai kelas C ya. Nah, kalau wildcard masknya kita mulai dari 0, titik 0, titik 0, titik 255. Areanya adalah area 0. Saya samakan. Kemudian network berikutnya adalah yang mengarah ke router 2. Itu adalah 11.0.0.0 spasi, kemudian wildcard-nya sama ya kayak yang ke router 1, 0.0.0.255 area 0. Ya, kita coba samakan saja semuanya area 0 dulu ya. Setelah itu beres, selesai, kita keluar. Berikutnya kita akan konfigurasi OSPF di router 1. Seperti biasa kita masuk ke privilege mode dulu, kemudian masuk ke configuration global. Caranya sama ya kayak tadi di router 0. Kita ketikkan dulu router OSPF 1. Nah, setelah itu barulah teman-teman masukkan network yang ada di sekeliling router 1. Caranya adalah dengan mengetikkan network spasi 10.0.0.0, kemudian wildcard-nya 0.0.0.255, kemudian area 0. Berikutnya yang mengarah ke router 3. 12.0.0.0 spasi wildcard-nya sama ya. Kemudian areanya 0. Oke, sudah selesai. Kemudian kita konfigurasi OSPF di router 2 dengan cara yang sama. Privilege, kemudian global configuration. Kita ketikkan router OSPF 1. Kemudian network yang terhubung di router 2 adalah 11.0.0.0. Kemudian wildcard-nya 0.0.0.255 area 0. Ya, jangan lupa ya area 0-nya kita samakan. Oke, kemudian ke router 3 ya. Network 13.0.0.0 wildcard-nya 0.0.0.255 areanya 0. Oke, selesai untuk router 2. Kemudian kita konfigurasi di router 3, router yang terakhir.
dengan cara yang sama. Ya, kita ketikkan router OSPF 1. Setelah itu saya masukkan dulu yang ke arah PC Eric ya. Network yang mengarah ke PC Eric yaitu 172.16.0.0. Nah, ini adalah kelas B. Netmasknya harusnya 255.255.0.0. Maka kalau wildcardnya itu adalah 0.0.255.255. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya konsep dari wildcard mask ya. Kalau masih yang belum paham, silahkan tulis di komentar. Nanti saya akan coba buat sesi khusus untuk membahas perbedaan antara netmask dengan wildcard mask. Oke, kemudian kita lanjutkan, kita tulis area 0. Beres untuk ke PC Eric, kemudian kita masukkan lagi ke network router 1. 12.0.0.0.0.0.255 area 0. Kemudian yang terakhir adalah yang mengarah ke router 213. Kemudian wildcard masknya adalah seperti ini. Oke, selesai. Setelah kita mengkonfigurasi seluruh router dengan menggunakan OSPF, nah sekarang kita coba lihat routing tabel pada router 0 ya. Teman-teman masih ingat kan caranya kan? Nah, dari sini kita akan coba ketikkan show IP route. Nah, di sini muncul seluruh alamat-alamat rute yang tersimpan dalam routing tabel pada router 0. Untuk yang OSPF itu dikodekan dengan simbol O atau kode O. Ya, di sini ada nih. O itu artinya OSPF. Inilah yang menjadi rute yang akan digunakan oleh protokol routing OSPF. Jadi ada 3 di sini yang terdaftar ya. Ada yang 12.0.0.0, kemudian 13.0.0.0, dan 172.16.0.0.0. Dan ingat ya, kita tidak pernah tadi menambahkan network 12.0, kemudian 13.0, dan 172.16.0.0. Yang kita masukkan di router 0 adalah 192, 10, dan juga 11. Nah, kenapa bisa ada di sini? Karena protokol inilah yang akan mencatat seluruh neckboard yang ada di sekitar router tersebut. Nah, biasanya protokol OSPF ini dia akan mengirimkan paket hello ke semua router yang ada atau yang terhubung. Paket hello ini dikirim secara multicast ke alamat 224.0.0.5 ke seluruh router. Dan interval jarak pengiriman paket hello ini yang dilakukan oleh OSPF itu setiap 10 detik sekali. Jadi kita tidak perlu mengetikkan network yang ada di luar neckboard kita. Itulah kelebihan dari OSPF. Jadi teman-teman bisa bayangin kan, kalau di jaringan internet kita tidak menggunakan OSPF, kasihan para adminnya. Dia harus ketikkan satu persatu setiap jaringan-jaringan yang terhubung di internet. Yang notabene jaringan internet itu sangat luas sekali. Nah, itulah manfaat dari salah satu dynamic routing yang namanya OSPF. Nah, bagaimana nih prakteknya? Apakah ada kendala? Kalau misalkan ada kendala atau ada masalah atau ada error, teman-teman bisa komentar ya, kasih komentar di kolom di bawah ini. Sekian video praktek kali ini, kita ketemu lagi di video praktek jaringan komputer berikutnya. Sehat-sehat terus, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.